Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Wisnu sebagai gembala sidang tempat ini, juga wakil gembala dan semua pengerja. Kemarin hari Rabu saya ditelepon Pak Wisnu untuk sharing firman di tempat ini. Saya pikir itu masih lama gitu, ternyata tinggal 3 hari. Ternyata tinggal 3 hari. Loh, kamu sanggup? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal, ada banyak yang kenal ya. Nama saya Prio Kristanto. Saya bersama istri saya. Mana istrinya? Oh ini. Istri saya ini istri mana gitu. Itu yang paling cantik se-Asia Tenggara. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita mulai firman, mari kita berdoa. Syukur bagi kami Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sore hari ini sesuai Pak Wisnu diminta untuk sharing dengan tema seperti yang di gereja kita, yaitu sahabat Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan. Nah ini slide ini saya seperti juga Pak Wisnu. Kalau Pak Wisnu dibuatkan Bu Peggy, dibuatkan istri saya. Oh, kita punya sekretaris masing-masing. Ya. Karena dari dulu itu saya kalau pakai komputer itu selalu Excel terus di kantor kerja, Excel sampai nggarap tulisan-tulisan, gambar-gambar pun desainer heran ternyata pakai Excel, pakai Windows apa-apa enggak pernah, itu pokoknya Excel semua. Jadi ini dibuatkan oleh istri saya. Terima kasih. PK-nya mana? Jadi tema sore hari ini, malam hari adalah sahabat Tuhan. Mari kita baca firman-Nya di Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ayat ini sudah biasa ya, kita sudah sering baca ini. Kita baca sama-sama dari ayat 9 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mungkin ayat ini sudah luar biasa ya, sudah biasa kita dengar. Tapi malam hari ini saya diminta untuk sampaikan bahwa hari ini ada temanya sahabat Tuhan. Kalau dengar sahabat Tuhan ini, sebenarnya saya itu beberapa hari atau minggu ini tema di komsel kita itu kan sahabat Tuhan. Saya merenungkan sekali karena di spiritual journey kita ya itu diajarkan bahwa kita sudah dipanggil Tuhan sebagai hamba. Hamba itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita hambanya Tuhan, hambanya Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak. Sebagai anak itu sudah luar biasa ya. Kita mempunyai hak waris kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Anak itu adalah apa ya? Sesuatu yang istimewa bagi orang tua. Itu sudah istimewa. Yang ketiga,
sebagai murid kita juga sudah dipanggil sebagai murid. Kalau murid itu kalau zaman dahulu itu susah ya, banyak sekali Tuhan Yesus yang pengikutnya ribuan sampai beribu-ribu kalau itu, tapi hanya 12 yang jadi murid, hanya pilihan. Jadi nggak mudah untuk jadi murid. Bahkan sekarang kita kalau mau jadi murid itu mahal. Sekolah di Budi Utama ya Pak ya, atau di universitas mana itu mahal sekali untuk disebut apa? Jadi murid itu mahal sekali. Ya. Tapi kali ini Tuhan sudah berikan kita sebagai murid. Kemudian yang keempat yaitu kita dipanggil sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan sudah luar biasa kan? Murid, anak, hamba Tuhan, bahkan mempelai. Mempelai itu adalah ikatan yang kalau seorang suami istri itu sudah terbuka semuanya, bahkan tidak malu, tidak ini sudah tahu kita semuanya itu sebagai hamba. Tetapi Tuhan masih ada satu hal yang unik, yaitu kita sebagai sahabat. Ini saya renungkan. Salah satu yang disebutkan tadi dari anak sampai mempelai atau murid itu semua ada ikatan, ada tingkatannya, ada grade-nya. Jadi seorang ayah atau anak itu ada tingkatan anak dan ayah. Seorang murid ada tingkatan guru dan murid. Seorang hamba ada tingkatan tuan dan hamba. Seorang mempelai ada tingkatan suami dan istri. Yang kalau di Kristen suami adalah seorang imam. Tetapi kali malam hari ini adalah sesuatu yang unik. Apa itu? Yaitu sahabat. Saya renungkan sahabat itu apa ya? Sahabat itu apa? Ternyata sahabat itu adalah sesuatu yang seimbang, yang sama, tidak ada tingkatan, setara. Jadi setara. Mungkin bisa umurnya beda, yang satu 50 tahun, yang satu 35 atau 40, tetapi mereka setara. Nah, di sini saya belajar bahwa sahabat Tuhan. Kenapa ya Tuhan itu sudah menganggap kita lengkap empat. Empat itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Tapi Tuhan katakan di ayat yang ke-15 tadi yaitu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi luar biasa ya, Tuhan menyebut kita sahabat. Itu istimewa sekali, karena sahabat itu ada sesuatu yang saling percaya dan terbuka. Bahkan hari-hari ini mungkin sama anak atau istri mungkin kurang sulit terbuka, sulit ngomong apa adanya. Tetapi kita sebagai sahabat kita akan tercurah gitu loh. Apa yang mungkin tidak bisa dikatakan semua orang, tapi bisa ya. Jadi sahabat ini istimewa sekali. Mungkin nggak ada ikatan, tetapi kalau benar-benar sahabat itu adalah sesuatu yang istimewa. Oke, kemudian slide selanjutnya. Hari ini saya akan bahas dua hal, yaitu yang pertama jadi sahabat Tuhan. Jadi sahabat Tuhan. Ini ayatnya di Yohanes 15 tadi, ayat yang 13 akan saya bacakan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus adalah contoh adalah sahabat yang luar biasa. Oh ini ya, ini yang kedua ya ini. Apa itu sahabat? Yang pertama, sahabat adalah menerima orang apa adanya. Ini yang pertama. Selanjutnya, sahabat adalah yang menaruh harapan untuk sahabatnya bisa meraih potensi maksimal. Kalau seorang batu pengen sahabatnya itu potensi, punya prestasi itu maksimal. Karena apa? Karena mereka menganggap sahabat. Yang selanjutnya, berani menegur sahabat yang berbuat salah. Jadi sahabat harus berani menegur dengan waktu yang tepat dan cara yang tepat serta bahasa yang tepat. Maka akan menjadi teguran yang menjadi berkat. Jadi ketika teguran kita itu bukan teguran karena mangkel atau jengkel atau mungkin ingin merendahkan, mungkin tidak di depan umum pribadi. Cuma saya belajar hari-hari kalau mau menegur atau seseorang itu saya selalu berdoa, tapi motivasinya satu, yaitu apa? Kasih yaitu sebagai sahabat. Jadi ketika kita menegur dengan benar, sahabat kita salah, maka apa? Teguran yang menjadi berkat.
Selanjutnya, sahabat berada di waktu yang tepat. Nah, ini sahabat adalah berada di waktu yang tepat ketika kita ketika seseorang membutuhkan. Bahkan saya pernah baca Jack Ma itu salah satu yang terkaya di negara Tiongkok sana ya, itu bilang bahwa ketika dia di masa titik terendahnya masa ini, dia banyak nelpon beberapa orang, telepon dia nggak diangkat gitu, nelpon orang nggak diangkat, nelpon orang nggak ada. Suatu saat dia bilang, ketika saya di titik puncak, ada saatnya saya tidak menerima telepon. Jadi dia punya apa? Oh istilahnya dendam, bukan dendam ya siapa? Oh juga saya nggak akan mengangkat telepon. Itu adalah mungkin manusia, tapi Tuhan ajarkan apa? Kita tetap mengasihi. Selanjutnya ini sahabat tidak mencari keuntungan pribadi. Jadi banyak hal orang punya sahabat itu mencari keuntungan. Oh karena dia orangnya ini apa sukses, atau orang dia baik, orangnya suka memberi, kita mau jadi sahabat, enggak. Tetapi sahabat tidak mencari keuntungan pribadi, itu yang benar-benar sahabat. Selanjutnya, oh ya, sudah selesai. Jadi ini yang kemudian yang pertama adalah jadi sahabat Tuhan, seperti yang saya bacakan tadi ya. Saya di sini banyak sahabat ya yang sudah lama sekali. Pak Thomas Siska ini sudah sahabat lebih dari 20 tahun ya, sudah lama sekali. Umur itu juga Pak Andi ini juga sahabat lama saya. Dia di sini dikenal namanya siapa? Si Pinky. Dia sebenarnya dulunya itu dia namanya bukan Andi Suleman kalau di teman-teman. Tolong Jadi disampaikan, dia Pak. namanya Andi Sakti, Pak. Andi Sakti. Oh. Andi Sakti. Jadi dia memang benar-benar sakti mungkin kan ya, karena waktu itu banyak sekali nama Andi. Jadi kayak panen rambutan banyak itu nama Andi. Jadi dia dinamakan Andi Sakti. Sampai suatu saat dia memang apa ya, punya ilmu kejawen gitu lah. Kita sebentar ya, mungkin supaya dia ketawa-ketawa. Oh iya, boleh. Yang banyak nggak Bapak? Jadi dia itu ketika waktu itu dia sama hamba Tuhan didoakan, dia kalah waktu itu. Sebenarnya dia sakti tapi akhirnya kalah sama Tuhan Yesus. Sebelum itu dia itu sangat sakti. Pernah dulu kalau di Jogja tahu kan ada bis kota itu, bis kota dan jalur, dia itu sakti sekali. Ketika di jalan ada bis kenceng itu cuma diginikan aja langsung berhenti gitu kan. Jadi dia bilang gitu. Jadi dia itu hebat sekali tangannya. Kalau bis cuma tangannya gini aja berhenti. Maksud dia sakti sekali. Jadi itu kesaktiannya dia yang luar biasa. Tapi saya herannya dari dulu itu untuk pelayanan nggak mau, Pak. Jadi untuk pelayanan jadi asar, dia selalu backup di belakang gitu, untuk menjemput, mengantar apa-apa mau. Tapi untuk pelayanan depan nggak mau. Saya heran dengan Pak Wisnu dan tim, dia sekarang mau pelayanan. Saya yakin itu karena ada istri yang luar biasa. Ya itu kan luar biasa. Bahkan Pak Andi ini sudah khotbah ya Pak ya, sudah sharing firman di sini luar biasa. Dan saya terkesan dengan GPI ini ya, yang di Himaya ini, bahwa pengerjanya itu bisa khotbah semua gitu loh, luar biasa itu. Di tempat-tempat lain saya jarang melihat gitu loh. Jadi biasanya pemimpin itu yang masih 1 tahun ya Pak, 1 tahun lebih sedikit itu ya masih gembalanya atau mungkin yang khotbah dari luar. Tapi di sini sudah pengerjanya itu khotbah semua, luar biasa. Puji Tuhan, harus luar biasa berhasil. Jadi sahabat Tuhan ya. Jadi cuma akan saya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini Tuhan Yesus ini adalah contoh sahabat sejati yang sudah memberi contoh kepada kita, yang memberikan nyawanya. Jadi mungkin hari-hari dunia susah mencari yang seperti ini ya. Tetapi untuk menjadi sahabat Tuhan itu apa ya, sesuatu yang tidak gratis gitu, tidak gratis. Itu menjadi sahabat Tuhan adalah ada
ada syaratnya yang di apa? Coba kita baca di Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Kita bacakan ya. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Bapak Ibu, Abraham itu disebut Allah karena apa? Karena percaya, karena Abraham percaya bahwa dia melakukan janji-janji Tuhan. Bahkan di ayat yang ke tadi, ayat yang kita baca di ayat yang 14 tadi ya, yang Yohanes 15 ayat 14 saya bacakan, kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatmu, kita adalah sahabat Tuhan jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata untuk menjadi sahabat Tuhan itu tidak cuma-cuma ya, tapi harus melakukan perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kemudian di ayat 12 juga sama lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan terus kita, oh kamu saya jadikan sahabat, enggak. Tetapi Tuhan katakan, untuk menjadi sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Perintah Tuhan itu seperti tadi ya, mengasihi sesama. Saya ingat beberapa bulan lalu ya, di sini saya waktu itu 12 Agustus atau berapa, saya nggak ikut ibadah di pusat karena pagi ikut acara 17-an ya di kampung itu. Di kampung itu kan ada acara jalan sehat, jadi kita sebagai anggota lingkungan juga saya datang hari sore, saya ibadah di sini. Dan puji Tuhan, waktu itu yang khotbah adalah Bapak Gideon dari Salatiga ya Pak, luar biasa khotbahnya. Jadi saya ingat terus khotbahnya, yaitu apa sih inti dari kekristenan itu. Dia cuma apa intinya waktu itu ya, baca firman Tuhan, lakukan. Baca firman Tuhan, kemudian renungkan, lakukan. Itu simpel. Saya heran, iya ya, ternyata orang Kristen itu cuma itu aja, baca firman, renungkan, lakukan, sudah selesai. Saya ingat sekali Pak Gideon lakukan itu ya. Saya bilang sama Pak Wisnu, khotbahnya luar biasa Pak, singkat, simpel, tapi itu apa ya, mengena waktu itu, yaitu baca firman Tuhan, renungkan, lakukan, sudah selesai. Itulah orang Kristen. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, baca firman, renungkan, lakukan, maka kita dianggap sebagai sahabat Tuhan. Jadi sahabat Tuhan seperti hari-hari ini, kalau apa ya, kalau kita tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa melakukan untuk menolong orang, itu mungkin kita tidak disebut sebagai sahabat Tuhan. Walaupun kita memang sebagai manusia banyak salah ya, tapi kita ingin supaya yang terbaik. Saya segala sesuatu itu selalu, kalau apa ya, kalau ingin bicara dengan orang atau melakukan sesuatu, saya cuma Tuhan Roh Kudus untuk apa yang harus saya lakukan. Dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika orang berbuat tidak enak pada kita. Bahkan saya itu punya bukan strategi ya, punya hal sesuatu dulu itu ketika saya, orang yang menjengkelkan saya, orang yang menyakiti saya, itu saya buat untuk saya doakan setiap hari. Jadi kita doa malam itu saya doakan, saya berkati. Kadang sulit ya Tuhan mampukan untuk berdoa untuk dia. Saya doakan, dan puji Tuhan apa? Berbalik 180 derajat. Jadi baik, tadinya istilahnya enggak merendahkan, enggak menghina, kata-katanya enggak bagus, tapi bisa berbalik. Nah, itu adalah apa? Ketika saya berusaha untuk melakukan
seperti karena ketika saya ikut ibadah bareng-bareng kayak gini ketika dulu masih pelayanan di youth itu juga itu yang diajarkan hamba-hamba Tuhan. Jadi saya cuma waktu itu berdoa. Jadi kalau ada sistem Bapak Ibu teman-teman yang mungkin menyakitkan, teman pelayanan teman menyakitkan, malam itu selalu doakan berkati itu ada waktu. Dan saya nggak cuma sekali, berkali-kali teman itu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati. Mungkin dia secara sengaja tidak sengaja. Dan saya yakin dalam komunitas, dalam gereja itu akan ada seseorang yang akan menyakiti kita. Mungkin dia nggak sengaja, karena memang Tuhan izinkan. Nah, jadi ketika doakan saja, karena kalau untuk diselesaikan, menerangkan atau meminta itu tuh nanti jadinya tetap nggak baik, karena setiap orang kan selalu bertahan gitu ya, intinya bertahan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi saya cuma berdoa. Ini adalah untuk jadi sahabat Tuhan. Jadi melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita juga diajarkan Tuhan untuk menabur. Bahkan menabur hal-hal itu nggak harus uang ya, nggak harus uang. Saya cuma punya ilustrasi gini. Ketika kita pengen diberkati Tuhan, kita harus menabur itu. Ketika kita dikasih uang tangan kanan kasih 1 juta, tangan kiri dikasih 2 juta, kita pegang erat-erat. Orang yang pelit dengan orang yang suka menabur itu bedanya apa? Ketika dia mempunyai harta atau mempunyai uang, dia akan memberikan. Ketika kita megang tangan kanan megang 1 juta, tangan kiri megang 2 juta, kemudian dia ada orang yang membutuhkan, dia tidak mau memberi. Ketika Tuhan mau memberi, ini saya kasih 10 juta, dia nggak bisa ambil. Kenapa? Karena dia masih megang erat 1 juta dan 2 juta. Itu adalah ilustrasi ya Bapak. Jadi ketika kita mau memberi, coba kalau tangan kanan 1 juta dilepaskan, dikasihkan, itu ada orang yang membutuhkan. Tetangga kita kayaknya membutuhkan, sudah berasnya habis, dikasihkan 1 juta. Tuhan punya 10 juta, dia bisa terima. Tapi ketika kita nggak mau memberi, kita megang kanan kiri pegang, apa Tuhan sudah siapkan 10 juta nggak bisa ambil karena tangannya sudah terima. Itu salah satu bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya jadi sahabat keluarga. Kita baca di Amsal 17 ayat 17. Ini ayat emas kita ya untuk jadi sahabat. Saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang dalam kesukaran. Jadi ini saya bicara bahwa jadi sahabat keluarga. Keluarga itu ada beberapa macam keluarga. Ada keluarga jasmani seperti saya, istri dan anak, atau mungkin istri dan anak-anak, itu adalah keluarga jasmani. Kemudian ada keluarga rohani seperti gereja ini adalah keluarga rohani. Kemudian ada lagi keluarga dalam pekerjaan atau keluarga dalam sekolah, itu adalah keluarga. Nah, jadi kita harus jadi sahabat dalam keluarga. Dalam keluarga itu Tuhan Yesus sudah berikan contoh ya, sudah jadi anak, jadi hamba, jadi mempelai, jadi murid. Tetapi ternyata Tuhan mau seperti tadi jadi sahabat. Jadi di dalam keluarga itu kita harusnya yang benar seperti Tuhan Yesus itu, yaitu kita harus jadi sahabat di dalam keluarga. Hari-hari ini seorang anak atau seorang istri, seorang suami itu kadang tidak bisa jadi sahabat. Dia selalu patokannya ya bapak, kamu harus menurut. Tapi ternyata Tuhan berikan contoh bahwa dalam keluarga kita harus jadi sahabat. Saya dengan istri saya berusaha untuk jadi sahabat di rumah itu ya kadang-kadang serius,
kadang marahan, kadang saling saling mengomentari, walaupun saya berkomentari. Tapi saya itu tidak ada ini, maksudnya di rumah itu tidak ada batasan, bahkan saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya, saya itu HP, PIN itu semua tahu. Kalau HP itu semua ya lihat semua, banyak saya bisa melihat punya istri saya buka dari siapa, hari ini apa, saya bisa, dan istri juga saya tahu bisa melihat semua supaya terbuka. Jadi kadang-kadang saya juga lihat HP, bahkan istilahnya rekening saya pun bisa semua lihat, PIN-nya tahu semua gitu loh. Jadi ketika saya nggak ada duit, ya istri yang memberikan karena tahu ini udah limit di ATM, nggak bisa diambil. Jadi di keluarga saya terapkan untuk jadi sahabat. Ada kalanya saya bahkan sama anak juga ngomong ke istri, ada kalanya harus pergi sama anak ngobrol, maksudnya makan berdua gitu. Dan maksudnya supaya jadi sahabat. Saya juga ada kalanya nggak sama anak saya, sama makan berdua ngobrol supaya ada sahabat gitu loh, istilahnya yang Tuhan beri. Bahkan sama anak saya juga kadang berdua kita beli misalnya durian, uang ngobrol berdua, karena istri nggak doyan durian. Jadi saya berusaha jadi sahabat di keluarga supaya lebih lengkap gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah semua, jadi anak, jadi murid, jadi ini, tapi masih kurang satu, yaitu sebagai sahabat. Kemudian di keluarga rohani juga sebenarnya harus walaupun sudah ada tingkat, mungkin Pak Wisnu ini bisa jadi sahabatnya ya, mungkin ada wakil gembala atau ada apa, tapi tetap dibutuhkan persahabatan itu. Ada tingkatan sebagai pengerja, tapi ada kalanya kita ngobrol atau kita berteman itu sebagai sahabat seperti yang Tuhan Yesus berikan. Juga di pekerjaan atau di sekolah, juga teman-teman yang masih kuliah juga harus punya sahabat, karena itu sahabat itu sesuatu hal yang sangat penting. Hari ini yang susah dicari adalah seorang sahabat, susah dicari. Seorang anak kadang-kadang nggak mau terus terang dengan keluarganya, di bahaya kalau nggak punya sahabat yang benar gitu ya. Dengan sahabatnya dia akan mempengaruhi, karena sahabat itu akan didengar gitu loh. Kalau dengar beberapa waktu yang lalu Pak Tim pernah khotbah ya, bahkan waktu doa pengerja itu setiap hari di Indonesia itu banyak orang bunuh diri ya. Bunuh diri itu karena apa ya? Bahkan kalau di Yogyakarta itu di Wonosari itu, di Gunung Kidul itu banyak sekali kasus bunuh diri hari-hari ini, banyak sekali. Saya mungkin kenapa saya heran, kenapa kok orang bisa bunuh diri gitu. Ternyata banyak, salah satunya yaitu tidak punya sahabat yang benar. Karena saya ada pegawai di orang Wonosari, sekarang banyak sekali Pak yang bunuh diri di daerah Gunung Kidul. Kenapa kok bisa kayak gitu? Iya banyak. Salah satunya apa? Yang paling banyak hari-hari ini adalah karena pinjaman online gitu ya. Jadi mereka sudah bunek istilahnya bahasa Jawa, bunek itu apa ya? Buntu lah, pikirannya sudah buntu ya gitu. Jadi kemudian dia yang paling enak ya bunuh diri, selesai semuanya gitu. Itu yang banyak dilakukan karena apa? Karena tidak punya sahabat. Jadi penting sekali sahabat, karena mungkin di gereja kita atau di tempat gereja banyak sekali yang terjerat kasus hutang, yang terjerat kasus kartu kredit. Bahkan teman saya itu satu kartu kredit segini itu hutangnya semua sampai stres dia. Tetapi karena punya teman, punya sahabat yang benar, yang takut akan Tuhan, akhirnya
akhirnya bisa selesai, bahkan sekarang sukses jadi hamba Tuhan, jadi sukses salah satu petinggi di perusahaannya di wilayah di Indonesia ini. Itu apa? Padahal dia itu dulu terpuruk dengan pinjaman kartu kredit yang menumpuk. Tapi karena apa? Dia karena sahabat. Jadi karena waktu itu dia sharing terus sama hamba Tuhan, sama teman-teman. Dulu kalau ada di Bapak tahu ya, yang ada komunitas namanya KBC, Kingdom Business Community. Jadi waktu itu dia sharing, akhirnya dia mempunyai banyak sahabat, akhirnya selesai dan akhirnya sudah selesai dan menjadi berkat. Kemudian nih, nah satu hal yang lagi yaitu sahabat itu saya sudah bilang tadi ya, menjadi berkat bagi temannya, bagi keluarganya, bagi teman sekolah dan juga bagi teman rohani. Hari-hari ini kita mengucap syukur, kenapa? Karena kita adalah punya sahabat di keluarga, di rohani dan di sekolah. Tapi yang istimewa adalah apa? Sahabatnya Tuhan. Saya punya cerita, waktu itu saya baca sebuah buku dan saya teringat sekali. Waktu itu ada cerita, mungkin cerita ini sepele ya, tapi saya cerita ini sudah beberapa tahun yang lalu saya baca di buku itu bahwa ada seekor ayam di hutan itu. Ayamnya ini cerdik dan pintar, dia ingin menjadi seorang raja. Kemudian dia dengan rasa takut dan berani dia mendekati seekor singa gitu. Kemudian, "Hai singa, kamu berani-beraninya mendekat saya gitu. Kamu tahu nggak singa bahwa raja hutan saat ini adalah saya? Loh, kamu jangan bilang kayak gitu ya. Raja di hutan adalah saya." Kemudian, "Kalau nggak percaya, mari singa, kita pergi menemui binatang-binatang yang lain." Kemudian, "Baiklah, saya akan saya buktikan singanya. Kalau enggak, kamu saya tongseng atau saya soto." Gitu. Jadi singanya itu dengan marah, kemudian mereka pergi, kemudian ayamnya itu di depannya, kemudian bertemu dengan seekor anjing. Ketika anjing tahu ada ayam itu dan di belakangnya ada singa, anjing itu lari terbirit-birit. Kemudian, "Hai singa, lihat, anjing itu lari terbirit-birit. Tahu kan, anjing itu takut kepada saya." Saya tidak percaya." Kemudian pergi lagi, bertemu yang lebih besar, yaitu seekor babi hutan yang lebih gede. Ketika babi hutan itu melihat ayam, mungkin mau begitu lihat di belakangnya ada singa, larilah babi hutan itu. Kemudian ayamnya bilang ke singanya, "Lihat, babi hutan yang gede aja lari, takut karena saya." Sudah mulai mikir singanya itu. Kemudian yang ketiga, ketemulah seekor harimau yang masih muda. Kemudian harimau itu melihat ayam, enak sekali. Ketika melihat di belakang ada singa yang gede, larilah harimau itu. Kemudian singanya bilang, "Benar juga ya, kamu ternyata hebat sekali." Nah, jadi di sini dari cerita ini saya cuma dapat inspirasi bahwa ketika di belakang kita Tuhan sudah sebutkan kita bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan. Saya membayangkan ketika saya disebut Pak Jokowi, beliau kamu sahabat saya, mari pergi. Ketika saya diajak Pak Jokowi ke mana gitu, mungkin Andi itu ya, Pak Andi yang biasanya sudah cuek-cuek sama saya langsung menunduk-nunduk. Itu karena apa? Karena ada Pak Jokowi gitu. Bahkan pejabat-pejabat di sini mungkin juga akan hormat gitu loh. Karena apa? Karena di belakangnya ada Pak Jokowi gitu loh. Jadi saya mempunyai privilege atau keistimewaan karena saya mempunyai teman Pak Jokowi. Tapi saat ini kita punya yang raja di atas segala raja, yaitu Bapak Tuhan. Jadi hari-hari ini kita jangan takut, jangan minder, jangan apa.
itu karena apa? Karena di belakang kita Tuhan Yesus. Siapapun orangnya, siapapun yang ada di depan kita, dia akan bisa kita hadapi. Bahkan kita akan diangkat karena sebagai anak, murid, bahkan diangkat sebagai sahabat. Jadi hari-hari ini kalau kita ada masalah, kita ada problem, ada apa, ingat di belakang kita Tuhan sudah katakan kamu adalah